Selamat malam. Assalamualaikum. Nah, yang pertama, seorang perempuan berusia 45 tahun mengeluhkan nyeri sendi di kakinya dan semakin terasa sakit di pagi hari. Ia merasakan gejala itu sejak 3 hari yang lalu. Setelah melakukan pemeriksaan dokter, lalu dokter itu mendiagnosis pasien terkena rheumatoid arthritis. Obat manakah yang akan diberikan untuk mengatasi keluhan tersebut? Ya. Ayo coba apa jawabannya? Ya. Jadi jawabannya adalah methotrexat ya. Karena first line-nya dari RA itu adalah DMARD ya. DMARD yang dipilih adalah methotrexat dulu. Ya. Nah, jawabannya C kan? Ya. Jadi terapi lini pertama RA yaitu golongan DMARD. Yaitu DMARD itu disease modifying anti-rheumatoid drugs ya. Contohnya apa? Methotrexat, sulfasalazim, hidroksikloroquine dan leflunomid. Ya. Methotrexat itu dapat diberikan dua rute pemberian ya. Jadi yang pertama bisa oral ya. Lalu yang kedua injeksi ya. Tapi umumnya nanti yang diberikan adalah yang oral ya. Nah, bagaimana kalau setelah diberikan methotrexat itu tidak toleran gitu ya. Jadi tidak menimbulkan efek terapeutik ya. Jadi alternatifnya apa? Jadi ada prednison, aspirin, leflunomid, natrium diklofenak maupun probenecid ya. Ayo apa jawabannya kira-kira? Ya. Nah, jawabannya adalah leflunomid ya. Jadi leflunomid dapat dipertimbangkan untuk digunakan menggantikan methotrexat pada pasien yang intoleran terhadap methotrexat bersama dengan biologi DMARD. Methotrexat itu termasuk ke dalam non-biological DMARD ya. Yang dimaksud dengan biological DMARD itu yang belakangnya MAB ya, monoklonal antibody. Contohnya apa? Yaitu infliximab ataupun rituximab. Tapi jarang itu masih dipakai ya. Yang untuk yang biologi DMARD karena memang harganya sangat-sangat mahal. Ya. Masih di terutama di tempat saya ya, kalau ada RA itu masih respon dengan methotrexat. Jarang memang yang tidak respon dengan methotrexat sampai diganti dengan leflunomid. Ya. Kasusnya sangat kecil sekali. Oke, ini soal pilek ya. Umum ini saya rasa sudah di luar kepala deh. Ya, jadi pasien itu pilek, ya, mengeluhkan hidungnya tersumbat hingga susah bernapas sejak 2 hari yang lalu. Pasien tidak suka minum obat tablet, jadi nggak mau dia, maunya yang semprot. Ya. Jadi obat yang dapat diberikan pada pasien tersebut apa? Okay. Kita tahu kalau pilek berarti kan kita perlu dekongestan ya, cukup dekongestan. Dan itu mekanisme kerjanya dia bersifat lokal jika sifatnya semprot dan tidak masuk ke dalam saluran sistemik ya. Kelihatan dari sini ya, oxymetazoline, ipratropium, ventolin, budesonide, fluticasone ya. Kelihatan sebenarnya BCDE ini sudah kurang tepat sebenarnya ya. Karena ini kan untuk terapi asma maupun PPOK ya. Dekongestannya apa? Yaitu oxymetazoline, nasal spray. Jadi jawabannya adalah A ya. Jadi oxymetazoline, tetes hidung atau spray yang dapat mengurangi sakit hidung yang tersumbat. Itu ya. Nah, ini DMARD lagi yang keluar. Jadi pasien dengan RA ya. Selain itu, pasien juga memiliki riwayat gangguan retina
dokter berdiskusi dengan apoteker terkait toksisitas obat demam yang menimbulkan gangguan mata. Apakah obat yang dimaksud? Ya, penisilin, ya, bukan pilihan terapi dari demam. Ya. Kira-kira yang mana? Bisa ditebak? Ya, jawabannya adalah hidroksikloroquine ya. Jadi efek samping kloroquine itu adalah kesulitan membaca atau melihat. Ya. Jadi sensitif terhadap cahaya. Nah, kalau methotrexate, apakah efek sampingnya kalau methotrexate? Methotrexate itu lebih ke gangguan hematologi ya, atau gangguan sel darah merah. Karena kita tahu methotrexate itu masuk ke dalam golongan sitotoksik juga dan memiliki mekanisme kerja menghambat kerja dari dihidrofolat. Kalau dihidrofolat terhambat, asam folat tidak akan terbentuk. Ya. Kita tahu asam folat adalah bagian atau salah satu komponen untuk membentuk sel darah merah. Oke, saya lanjut. Seorang pasien berusia 53 tahun, sudah menopause, menderita rheumatoid arthritis sejak 3 bulan yang lalu, dan telah mendapatkan terapi kortikosteroid tablet. Tujuan dari pemberian kortikosteroid pada pasien adalah terapi adjuvan kombinasi dengan demam pada RA, meningkatkan estrogen, progesteron, menekan inflamasi, atau mencegah degenerasi sendi. Ayo, apa jawabannya? Ayo, apa jawabannya kira-kira? Ya, jadi jawabannya adalah A ya. Jadi kortikosteroid oral dosis rendah atau sedang dapat digunakan dalam pengobatan RA ya. Nah, kortikosteroid yang biasa digunakan dalam pengobatan RA itu yaitu prednison ataupun methylprednisolon. Jika memang tidak ada prednison maupun methylprednisolon, dapat digantikan dengan golongan kortikosteroid yang lain ya. Dosisnya bagaimana? Dosisnya yaitu dengan dengan ekivalensi ya. Perubahan dosisnya yaitu dengan ekivalensi. Kalau misal prednison dengan 5 sampai 10 mg per hari, nanti disamakan lagi ya. Jadi tergantung ya. Ekuivalennya berapa nanti dirubah, kalau pakai dosa berapa ya. Kalau pakai methylpred berapa, nanti ada dosa ekuivalensinya. Nah, soal berikutnya, seorang pasien wanita 27 tahun melahirkan seorang bayi perempuan di suatu rumah sakit pemerintah. Untuk mencegah adanya infeksi virus di kemudian hari, bayi tersebut akan diberikan vaksin. Berikut yang termasuk vaksin wajib dasar pemerintah Indonesia yaitu, ayo apa? Kira-kira jawabannya. Ya, ada yang menjawab A, meningitis HIV, ya, bukan HPV ataupun hepatitis A, bukan ya. Jadi pilihannya adalah A, ya. Udah pinter-pinter nih teman-teman. Ya benar. Jadi vaksin pemerintah Indonesia yaitu vaksin wajib dasar anak, termasuk hepatitis B, polio, tuberkulosis, difteri, ya.
meningitis, HIV, ya ini jawabannya, campak. Vaksin tambahannya apa? Pneumococcus, influenza, MMR, tifoid, hepatitis A, varicella, hingga HPV. Nah, tahun lalu itu HPV sudah masuk ke imunisasi, tapi bukan yang lahir ya. Jadi anak-anak SD itu sudah mulai divaksin HPV oleh pemerintah. 2 siklus, karena usianya di bawah 14 tahun. Nanti di atas 14 beda lagi. Berapa kali. Nah, seorang apoteker di klinik vaksin hendak menyimpan vaksin campak multidos yang telah dari konstitusi. Apabila vaksin tersebut disimpan pada suhu 5 derajat Celcius, berapa batas maksimal vaksin tersebut dapat digunakan setelah dari konstitusi? Berapa jawabannya? 12 jam, Laila menjawab 6 jam. Yang lain gimana? Berapa jam? Elsa menjawab A. Jawabannya adalah C ya. Jadi 6 jam. Ya. Kalau disimpan dengan suhu 5 derajat Celcius. Ya. Jadi sudah banyak yang benar kalau saya lihat. Laila, lalu Elsa, lalu Lukmanul Hakim, Rosi, Ayu Anjani, dan sampai ke Dewi Apresiasi. Lebih pintar nih. Oke, lanjut ya. Ini tolong kasih. Oke, seorang pasien dirawat di rumah sakit karena mengalami serangan asma berat. Pasien diberikan injeksi intravena yang memerlukan pemantauan kadar obat, ya. Karena obatnya ini memiliki indeks terapi yang sangat sempit, ya. Obat apakah yang dimaksud? Ya. Ayo, apa obatnya? Saya rasa sih sudah hafal nih. Benar, ya, jawabannya adalah aminofilin. Ya, jadi aminofilin merupakan suatu campuran, yaitu dia mengandung teofilin dan etilendiamin, ya, yang 20 kali lebih larut dibanding teofilin sendiri. Jadi aminofilin pada penderita asma diperlukan pengukuran kadar obat, ya. Kalau di kuliah dulu, aminofilin ini masuk ke dalam obat yang populer pada perhitungan biofarmasi dan farmakokinetika. Wih, rumusnya itu susah sekali ya, panjang ya. Punya sarkel. Mungkin kalau dipahami lebih mudah sarkel yang bahasa Inggris dibandingkan yang terjemahan ya mungkin. Karena terjemahan tuh saya sendiri secara pribadi sangat susah memahami. Sampai sekarang pun kadang masih nggak ngerti. Dan kalau kadang soal-soal farmakokinetik itu, saya minta tolong kepada mentor Nathan. Gitu. Dia lebih jago kalau masalah biofarmasi gitu. Di luar kepala dia menghafal rumus itu. Oke, next ya. Intermezzo sedikit supaya nggak ngantuk. Seorang bapak berusia 50 tahun menjalani pengobatan asma selama 1 tahun.
Jadi pengobatannya 1 tahun terakhir ya. Bapak tersebut sudah terbiasa mengukur nilai PF. Oh, ini termasuk lumayan kaya ini. Ya. Jadi yang mengukur PF di rumah sendiri ya. Nilai PF-nya yaitu 60% dan memasuki zona kuning ya. Kalau di lampu lalu lintas kan hati-hati ya. Di lampu kuning dia masuk zona kuning ya. Apa yang harus dilakukan jika PF menunjukkan zona kuning? Apa teman-teman? Anggi Arta Rahmawati dia jawab D. Ya, yang lain masih belum menjawab. Oke, jadi jawabannya adalah perlu peningkatan dosis dari obat yang digunakan ya. Jadi ada 3 zona ya. Jadi ada zona hijau, zona kuning, sama zona merah ya. Jadi zona hijau itu jika PF, API ini nama lainnya PF ya. Jangan bingung ya. Jadi kalau PF itu bahasa Inggrisnya Peak Expiratory Low ya. Kalau bahasa Indonesianya arus puncak ekspirasi ya, API. Jadi jangan bingung. Kalau zona PF-nya zona hijau dia 80-100%. Jadi kondisinya baik, asmanya terkontrol. Lalu bila dalam 3 bulan PF-nya masih di zona hijau, maka dipertimbangkan turun terapi ya. Jadi stepping down ya, hati-hati tapi zona kuning 60-80. Nah tadi kan hasil PF-nya kan 60%, ukurnya di rumah juga luar biasa nih pasien nih. Nah hati-hati, asmanya tidak terkontrol dan perlu peningkatan dosis ya, atau perubahan medikasi. Oke. Zona merah kurang dari 60% itu berbahaya, yaitu membutuhkan pengobatan segera ya. Saya lihat yang jawab D, Anggi, Susi Merdi, sama Dewi ya. Hebat, kalian bertiga jawabannya benar. Nah, seorang pasien menderita PPOK diberikan terapi jangka panjang azitromisin yang 250 mg. Jadi penggunaan azitromisin pada PPOK bisa 2 dosis ya, 250 mg dan 500 mg. Bagaimana frekuensi penggunaan obat tersebut? Ya. Berapa? Ayo, berapa jawabannya? Belum ada yang mengetik. Wah, Anggi hebat. Ya, jadi jawabannya adalah E. Ini mantan super mentor Indah ikut menjawab, jadi juga jawab E. Jadi jawabannya adalah E ya. 1 kali sehari ya. Lalu bagaimana yang 500 mg? Berapa kali Kak minumnya? Ya. Jadi minumnya dari 3 kali seminggu ya, 2 harian. Kalau dijumlah-jumlah sama kok ya. 6 hari ya sama, 1500 mg ya. Hati-hati ya, efek samping jangka panjang terhadap atau penggunaan azitromisin, yaitu memperpanjang QT interval ya, bisa memicu gangguan kardiovaskuler. Itu efek samping yang paling kentara. Nanti kalau ditanya di soal yang lain ya. Jadi apa efek samping penggunaan azitromisin jangka panjang pada PPOK gitu ya? Kalau ada QT, memperpanjang QT interval, udah pilih itu ya. Oke, saya next ya. Seorang pasien berusia 30 tahun dibawa ke puskesmas karena mengalami eksaserbasi asma akut. Setelah diperiksa, tanda dan gejalanya, asma akutnya masuk ke dalam kategori sedang. Ya. Jadi ini settingnya adalah eksaserbasi asma. Ya. Kita tahu
tabelnya Gina yang bulan lalu yang saya tampakkan itu, penanganan eksacerbasi asma, itu kan ada 3 kategori ya, mild, moderate, sama severe ya. Tapi mild sama moderate itu jadi satu kotak ya, severe berbeda kotak ya. Jadi penanganan mild atau moderate itu sama. Nah, obat manakah yang harus diberikan ya? Inhalasi salbutamol, oksigen, inhalasi budesonide, tablet teofilin, tablet prednisolon ya. Oke, kalau saya lihat di jawaban teman-teman, mantap. Jadi jawabannya A semua ya. Benar, jadi jawabannya adalah inhalasi salbutamol ya. Jadi memberikannya bisa dengan puff ya, itu dengan MDI ataupun ditambah dengan spacer ya, agar lebih tepat. Ini ya kuncinya. Saya rasa sudah di luar kepala kok kalau masalah asma PPOK. Tidak terlalu susah ya, tidak sesusah saraf ya. Oke, ini saya lihat benar semua kok, sampai ke student Susi Merdi Lestari. Seorang wanita datang ke apotek untuk membeli obat untuk keluhan batuk berdahak yang sudah dialaminya selama 2 hari. Jadi dia batuk berdahak selama 2 hari. Pasien sedang hamil dengan usia kehamilan 6 minggu. Pasien juga sedang menjalani pengobatan hipertensi. Obat batuk apa yang direkomendasikan oleh apoteker ya? Hati-hati ya. Ini konteksnya adalah obat batuk pasien hamil dan mengalami hipertensi, sedang menjalani pengobatan hipertensi ya. Acetylcysteine, amonium, guaifenesin, DMP, sukus. Ya. Apa jawabannya? Ya. Jadi ada jurnal yang menyebutkan bahwa ini di luar konteks ibu hamil ya. Jadi rata-rata mayoritas semua obat batuk yang masuk ke ekspektoran ya, itu dapat memicu resiko naiknya tekanan darah. Rata-rata semuanya, GG, lalu DMP itu dapat meningkatkan resiko peningkatan tekanan darah. Nah, di sini apa? Saya lihat jawabannya ini acetylcysteine, sukus ya. Ada yang jawab sukus sama acetylcysteine. Ada yang jawab C juga, guaifenesin. Guaifenesin kurang tepat ya. Guaifenesin itu dapat meningkatkan resiko tekanan darah dari pasien. Jadi kontraindikasi, tidak boleh. Ya, ayo kita tebak, acetylcysteine atau sukus? Jadi jawabannya adalah acetylcysteine. Jika dilihat kategori kehamilannya, itu guaifenesin dia masuk ke kategori C, ya. Acetylcysteine dia masuk ke kategori B. Ambroxol C, kodein C dan D. Ya. Jadi memang acetylcysteine berperan sebagai mukolytik ya. Jadi untuk mengencangkan dahak. Selain itu, dia juga bersifat antioksidan, ya. Antioksidan ini dapat berpengaruh di ginjal juga, ya. Tapi apakah minum satu langsung signifikan? Enggak ya. Jadi ada dosis tertentu. Acetylcysteine bersifat sebagai antioksidan, ya. Dosisnya berapa? Ya, coba nanti cari-cari ya. Berapa dosisnya kalau untuk antioksidan? Oke, seorang wanita usia 20 tahun memiliki keluhan mual, muntah, dan wajah pucat. Didiagnosa dokter menderita anemia hipokremik mikrositik. Ya. Terapi manakah yang disarankan oleh apoteker? Ya? Kata kuncinya adalah di mikrositik. Ya. Di mikrositik, makrositik, ya. Lalu megaloblastik. Megaloblastik dengan makro terapinya sama. Ya. Ayo apa? Ferosulfat kah? Asam folat kah? Vitamin B12 kah? Transfusi darah kah? Vitamin B1. Kalau dilihat dari sini tuh kelihatan sebenarnya. Ya. Asam folat dan vitamin B12 ini satu paket. Ya. Jadi kalau muncul berbarengan,
ini pilihannya ya. Transfusi darah HB-nya tidak ada, jadi masih belum tahu kita ya. Ini satu masih kurang tepat. Jadi jawabannya adalah, saya lihat dulu. Wah, udah jago-jago ini. Saya lihat mayoritas jawabannya A semua ya. Mantap. Ya benar. Jadi anemia mikrositik, kekurangan zat besi, yaitu diberikan terapi ferrosulfat. Terapi ferrosulfat yang apa? Tablet atau injeksi ya. Bisa tablet kalau pasiennya outpatient ya. Tapi kalau kondisinya kritis, inpatient ya, itu bisa diberikan injeksi ya. Tapi nggak boleh diinjeksikan langsung ya. Dia harus diencerkan dahulu ya. Diencerkannya berapa? Minimal 1:1 ya. Kalau dia 100 mg, ya udah larutnya 100 ml. Apakah sediaan ferrosulfat di pasaran injeksi itu ada? Jawabannya ada ya. Ya, saya sering menemui pasien-pasien saya banyak yang anemia ya. Terapinya adalah injeksi. Anemia mikrositik. Nah, kapan dipilih asam folat sama vitamin B12 ya? Kalau anemia adalah makrositik ya. Oke, next. Nah, ini anemia normositik. Ini ditembak aja sih sebenarnya. Jadi tipsnya ya, kalau saya jika memang pasien mengalami GGK ya, GGK, hemodialisa, lalu dan mengalami anemia dan HB-nya abnormal ya, tipsnya tuh tembak aja ESA ya, erythropoietin stimulating agent ya. Di sini adanya EPO ya. Jadi jawabannya pasti EPO. Kalau dia GGK, hemodialisis, anemia, standby. Mengapa sih kok jawabannya EPO? Karena kita tahu pada gangguan ginjal ya, dan salah satu tempat produksi sel darah merah ya, itu ada di ginjal ya. Kalau itu terganggu ya udah tidak bisa memproduksi dengan baik, sehingga perlu erythropoietin stimulating agent. Jawabannya bagaimana? Saya lihat dulu. Oke, mantap. Sampai studi Dimas, dia jawabannya A semua. Oke ya. Jadi selain pentingnya ESA itu apa sih ya? Jadi lebih ke RBC ya, jadi red blood cell. Jadi peran dari sel darah merah itu adalah mendistribusikan ya oksigen ke sel-sel ya. Nanti kalau dia tidak segera ditangani dengan cepat ya, nanti sel-sel yang ada di perifer itu akan mati karena kekurangan oksigen ya. Oke. Nah, ini seorang pasien berusia 65 tahun dengan riwayat gagal ginjal kronis stage 3. Masuk rumah sakit dengan keluhan pusing, letih, dan lesu. Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan dengan HB sebesar 8,8 gram per dl, ferritin 250 mikrogram per dl. Obat anemia apakah yang tepat untuk pasien ya? Gagal ginjal kronis stage 3 ya. Apa ayo jawabannya? Apa ayo? Sudah kelihatan ya jawabannya kalau ditembak ya. Oke, sampai student Rosi jawab C, Mala C, Intan C juga, Tiffany C, Irma C, Ayu C. Ya, kita lihat ya. 99% benar sepertinya. Iya, jadi jawabannya C. Seperti yang saya bilang tadi. Kalau GGK, hemodialisis, anemia, tembak aja EPO. Lalu tadi malah bertanya ya, oh nanti aja kalau gitu ya, tunggu Kak Indah nanti kalau pertanyaannya. Sebenarnya
kapan penggunaan vancomycin dan probenecid itu nanti pada kondisi GOUT ya, asam urat ya, itu masuk di mana ya nanti ya? Nanti coba saya lihat, saya diskusikan dengan Kak Indah ya. GOUT itu masuk ke materi apa? Ya? Normositik, nanti aja deh. Tanya aja sebanyak-banyaknya ya, nanti akan saya jawab sebisa saya ya. Oke, nah antidot ini keracunan. Ya. Seorang anak laki-laki 10 tahun tak sadarkan diri setelah meminum 2 botol sirup parastamol tanpa sepengetahuan keluarganya. Ya. Wah, ini kacau ini keluarganya. Bagaimana bisa sirup parastamol ditaruh di sembarang tempat? Ya. Dokter menduga pasien mengalami toksisan parastamol, pasti kalau ini. Ya. Antidotnya apa? Saya rasa sudah di luar kepala ya, jadi tidak perlu berlama-lama lagi ya. Jadi jawabannya adalah acetylcysteine ya. Oke, keracunan parastamol ya. Nah, selanjutnya sekelompok remaja ditemukan tak sadarkan diri disertai mulut berbusa ya. Salahnya sendiri ini ya. Sekitar tempat tersebut ditemukan sejumlah obat batuk kering ya. Dari istilahnya ini ngefly. Nggak ngefly beneran tapi malah berbusa mulutnya ya, berbahaya. Jadi hati-hati. Setelah dibawa ke UGD dan mendapatkan pertolongan pertama, pasien tidak akhirnya sadarkan diri. Hasil pemeriksaan dokter menunjukkan sekelompok remaja tersebut mengalami keracunan dextromethorphan. Apakah antidot pertolongan pertama yang diberikan kepada remaja tersebut? Ya. Ayo apa? Acetylcysteine, EDTA, diferoxamin, atropin atau naloxone, keracunan dextromethorphan. Ya. Saya lihat sampai student Fuji, Navala, Suci, zamannya semua naloxone. Ya. Sampai Nurhayani, naloxone. Oke. Ya. Jadi sama seperti kurang lebih keracunan di opioid ya. Jadi penjelasannya seperti ini. Dextromethorphan ya. Jadi memiliki metabolit aktif yang namanya dextrofan. Ya. Karena mengapa sih ini saya jelaskan di sini? Karena saya baru pertama ya mendengar ada keracunan dextromethorphan ya. Jadi waktu membaca soal kemarin, saya tergelitik. Saya cari deh bagaimana patofisiologinya ya. Kok bisa terjadi keracunan kayak gitu ya. Jadi keracunan itu terjadi karena metabolit aktif dari DMP, yaitu dextrofan. Nah itu dapat menyebabkan beberapa efek fisiologi ya, dengan beberapa mekanisme. Jadi seperti keracunan ketamin maupun penisilidin, ya, atau mekanisme kerja dari ketamin maupun penisilidin, ya. Dextrofan dia memblok reseptor NMDA, ya. Kalau ini diblok, ya, itu bisa menyebabkan halusinasi, euforia, disosiasi, agitasi dan koma. Ya. Kondisi pasien soal ini tadi kan mulut berbusa dan tidak sadarkan diri. Berarti kan dia masuk ke dalam koma. Ya. Mungkin pertama-tama, wah enak nih ngefly, merasa udah merasa gimana ya, kayak di surga mungkin ya, rasanya ngefly itu ya. Jadi merasa euforia yang berlebih, gitu ya. Mungkin habis putus cinta, gitu ya, dia akhirnya ngefly. Nah kalau terus terjadi, terus diminum terus DMP-nya, itu dapat menyebabkan disosiasi, agitasi dan koma. Ya. Itu sudah masuk ke koma, dikit lagi bisa meninggal. Lalu dextrofan ini berkaitan dengan reseptor serotonin. Ya. Jadi ada mekanisme lanjutan. Selain dengan berkaitan dengan reseptor NMDA, dia juga berkaitan dengan reseptor serotonin. Ya. Nah, itu dapat berpotensi ya menyebabkan serotonin syndrome. Serotonin syndrome yang bagaimana? Seizure, ya. Muscular rigidity, ya, kaku, ya. Otot-ototnya itu ya. Ini kayak seizure itu kayak
kayak linglung kayak gitu ya. Autonomic instability, lalu rhabdomyolysis ya. Sampai rhabdomyolysis. Lalu jadi aktivitas dari memblok reseptor NMDA lalu serotonin itu dapat terjadi karena overdose ya, ataupun standar dose dari DMT. Oke, itu mekanisme keracunan dari dextrofan ya. Jadi baik alami, standar dose maupun yang overdose. Nah, mekanisme berikutnya bagaimana ya? Dextrofan ini juga memblok reuptake ya dari neurotransmitter adrenergik yang ada di perifer ya. Itu menyebabkan hipertensi, takikardi, midiasis dan diaforesis ya. Ini bahaya kalau sampai terjadi takikardi. Oke. Nah, ini toksikokinetik ya. Jadi keracunannya tuh berapa lama sih ya? Jadi DMP itu memiliki 2,5 sampai 30 jam ya. Ya mungkin kurang lebih sekitar 24 jam ya. Jadi dosnya itu hati-hati pada 300 sampai 600 mg itu disosiasi dapat tadi yang berikatan dengan reseptor NMDA, disosiasi dapat terjadi ya. Nah ini loh, at dose 600 mg atau lebih tinggi, di dosis 600 mg atau lebih tinggi bisa disosiasi sampai koma. Jadi orang yang tadi itu yang offline mungkin sudah lebih dari 600 mg dextromethorphan ya, yang ditelan. Wih, luar biasa. Tambahan informasi ya, saya berikan. Oke, naloxone ya. Jadi sama persis seperti golongan opioid. Ya, treatment ya. Perlu dijelaskan ini treatmentnya? Cara santai saja ya, kalau treatment kan sudah diterapi dengan naloxone ya. Tetapi ya ada yang jangan deh, nanti bingung. Saya next saja ya. Oke, ini keracunan kokain. Ini Nyonya Imas dirujuk ke UGD karena mengeluh nyeri pada dada di daerah sekitar jantung. Nyonya Imas tidak memiliki riwayat penyakit jantung dan hasil laboratorium menunjukkan adanya intoksikasi kokain. Nggak tahu Ibu Imas ini dapat kokain dari mana ya? Habis dari Meksiko mungkin. Ibu Imas ini. Nah, apakah terapi yang tepat untuk menghilangkan gejala keracunan kokain tersebut? Ayo apa? Jawabannya. Saya lihat ya. Ayo. Pakai apa ini? Agriana ini salah satu murid saya ya di kelas online. Lalu sampai student Khalida, dia menjawab A, benzodiazepin. Deviana juga. Oke, langsung saja ya. Jadi jawabannya adalah benzodiazepin ya. Benar ya. Jadi keracunan kokain dan amfetamin itu harus diberikan benzodiazepin. Ya, benzodiazepinnya mana bebas, ya bisa diazepam, alprazolam, bebas. Ya. Oke, saya next ya. Seorang bapak mengeluhkan pusing dan mual. Lalu terlihat hipersalivasi dan meiosis pada pupil. Bapak tersebut diketahui sudah meminum larutan pembasmi serangga yang diletakkan di botol minuman air mineral. Obat yang sesuai yang diberikan pada bapak tersebut adalah, jadi ini pembasmi serangga ya, kemungkinan dia meminum baygon, jadi golongan bifosfonat ya. Sebentar.
Jadi dia itu organofosfat, kok bifosfat. Jadi keracunan organofosfat ya. Pada jadi antidotumnya apa? Yaitu atropin sulfat ya. Jadi A. Oke ya, atropin sulfat. Jadi keracunan organofosfat itu dapat menimbulkan ya. Jadi kulit menjadi merah dan kering, pupil berdilatasi dan timbul takikardi. Ya. Nah ini PSA. Hafalin deh kalau rumusnya. Jadi luas permukaan tubuh sama dengan body surface area. Ya. Yang dihafalin yang Mosteller ya, yang ada akarnya. Jangan yang Du Bois maupun yang Boyd. Ya. Karena menurut evidence, variansinya yang paling rendah adalah yang Mosteller. Boleh nanti ditanyakan ya, kok bisa Kak pakai Mosteller kayak gitu ya? Nanti saya kasih slide-nya, nanti saya screenkan kalau memang ada yang tanya. Tapi kalau sudah mengerti semua kenapa Mosteller, ya udah, nggak apa-apa. Ini hitungan biasa ya, jadi dihitung saja. Jawabannya adalah 1,919. Ya. Jadi ini rumusnya akar tingginya dalam senti dikalikan berat dalam kilogram berat badan dibagi 3.600. Ya. Jadi akar 3,68. Jadi 1,919 ya. Oke. Ini ada yang chat Adriana. Alhamdulillah masih ingat saya. Ya gimana? Nggak ingat karena di kelas kan salah satu yang aktif ya. Jadi beberapa orang yang aktif saya lumayan hafal ya. Termasuk Deviana itu tadi ikut tadi sempat menjawab saya lihat. Lalu Adriana, lalu ada Maria ya. Lalu seorang pasien laki-laki 30 tahun menderita kanker selama 5 tahun dan diterapi dengan mercaptopurin. 1 tahun belakangan ini pasien selalu mengeluh kaku pada persendian dan mulai timbul adanya tofi. Setelah dilakukan pemeriksaan asam urat diperoleh kadar 11 mg per desiliter. Bagaimana pengobatan untuk mengatasi efek samping yang dialami pasien tersebut? Ya. Sebenarnya ini bukan topik gout ya. Jadi ini adalah tofi ini muncul karena efek samping dari mercaptopurin. Jadi asam urat diperoleh dengan kadar 11 mg per desiliter. Ya. Ayo apa jawabannya? Kalau ini udah hiperurisemia lalu ada tofi. Gimana? Apa yang mau diterapi dulu? Ini sudah banyak yang jawab. Colchicine jawabannya. Ya. Bukan allopurinol atau probenecid? Kita lihat. Saya rasa sih colchicine jawabannya. Apakah saya salah? Ya, adalah allopurinol. Ya. Jadi, mercaptopurin dan acetopurin dapat menimbulkan efek samping berupa hiperurisemia. Itu penggunaan santen oksidase inhibitor, allopurinol. Jadi begini, ya, mengapa kok diberikan allopurinol dulu? Ya, karena kondisi pasien itu adalah hiperurisemia, ya, tidak ada flare. Ya. Jadi first line-nya adalah santen oksidase inhibitor atau allopurinol dulu ya. Hiperurisemia itu karena efek samping yang terjadi karena mercaptopurin. Itu alasannya. Beda kalau ada flare. Ya nanti topik gout ya, kalau itu penjelasannya. Terapi gout kalau ada flare, kalau nggak ada flare itu beda nanti. Mana dulu. Ya, jadi tambahan mercaptopurin itu juga mengandung purin, ya. Jadi purin ini
dapat dihambat oleh allopurinol juga ya. Di pure hiperuricemia itu karena efek samping dari merkaptopurin ya. Tambahan informasi. Itu tambahan informasi dari Kak Indah tadi ya. Lalu berikutnya ya, seorang wanita berusia 42 tahun didiagnosa kanker stadium 3. Ini tidak disebutkan kanker apa ya, stadium 3. Dokter meresepkan agen kemoterapi alkaloid vinca. Alkaloid vinca kan vincristin, vinblastin ya. Bagaimana mekanisme kerja obat tersebut ya? Menghambat pembentukan mikrotubul, menstabilkan mikrotubul sehingga menghambat depolimerisasi mikrotubul, sintesis asam nukleat, mengganggu transkripsi DNA oleh RNA, agen pengaktilasi. Ayo, apa jawabannya? Ya, Maria Yasinta Meo A jawabannya. Sampai Griana B. Jawabannya adalah A ya. Jadi dia menghambat di mikrotubulnya ya. Di fase mana? Ya, di fase mitosis. Ya. Nah, seorang pasien wanita 40 tahun menderita kanker selama 5 tahun dan diterapi dengan azathioprine. Ya. 1 tahun belakangan ini, pasien selalu mengeluh kaku pada persendian. Setelah dilakukan pemeriksaan asam urat, diperoleh kadar 13 mg per desiliter. Pasien juga mengalami gagal ginjal. Obat apa yang dikontraindikasikan pada pasien tersebut? Nah, ini apa? Jadi dia itu pakai azathioprine, lalu mengalami asam urat ya, hiperuricemia 13 mg per desiliter. Nah, tidak boleh pada gagal ginjal. Yang dikontraindikasikan apa? Probenecid. Ya, jawabannya adalah probenecid ya. Benar. Nah, allopurinol bagaimana? Kalau ditanya, apa yang harus diberikan? Pasien tidak ada flare ya. Ya. Jadi pure hiperuricemia saja karena efek samping dari azathioprine. Nah, allopurinol pada gangguan gagal ginjal, apakah bisa diberikan? Jawabannya adalah bisa ya. Di bawah GFR 30 pun bisa. Dia cuma adjusting dose saja. Ya. Maksimal 100 mg per hari. Ya, kalau di bawah 30 mg. Di bawah GFR 30. Ya. Nah, ini methotrexate ya. Ini masuk ke dalam golongannya antimetabolit. Itu obat pralateksat ya. Di Indonesia belum ada. Jadi di golongan antimetabolit yang belakangnya sat yaitu hanya ada methotrexate ya. Jadi setelah diberikan itu pasien mengalami gejala efek samping yang toksik ya, seperti mielosupresi, ruam kulit, mucositis, diare, dan rasa lelah ya. Apa obat yang dapat diberikan untuk mengurangi toksisitas pralateksat tersebut? Ya. Oke, jadi lebih tepatnya efek samping yang mana, yaitu atau toksisitas yang mana, yaitu toksisitas rasa lelah dan anemia, ya, mielosupresi. Mielosupresi di sini saya highlight yang anemia ya dan rasa lelah. Apa jawabannya? Vitamin C dia bersifat antioksidan ya. B1, B6, B12, depannya kan sama semua, asam folat. Vitamin K nggak mungkin, karena kan itu berdarah. Oke, sampai Deviana paling bawah. Jawabannya adalah vitamin B6. Kok vitamin B6? Vitamin B12 ya, jawabannya adalah A.
Posisi tas yang di mana? Yaitu tas yang di anemia ini ya. Kalau pasien anemia itu cenderung lemas gitu, tidak bertenaga. Nah, seorang pasien didiagnosa anemia dan diresepkan tablet IV dan vitamin C. Pasien bertanya kepada apoteker, mengapa harus diberikan vitamin C? Ya, tadi yang saya bilang, jadi kalau kombinasi dengan Fe ya, bukan dengan asam folat, ya, jadi ada efeknya vitamin C-nya. Apa, yuk? Ini jawabannya. Halo Laila, ini juga salah satu student saya. Ya benar, jadi meningkatkan absorpsi Fe. Jadi vitamin C dapat meningkatkan absorpsi dari non-heavy iron. Ya. Vitamin C berperan sebagai agen reduksi yang mengubah Fe menjadi Fe2+ dan membentuk kompleks Fe sama sorban yang berbeda. Jadi intinya meningkatkan absorpsi dari Fe. Nah, ini penggunaan Xavier Lucas. Ini pasiennya asma, anak-anak berusia 6 tahun. Jadi dia diagnosa asma akut, lalu diresepkan Xavier Lucas. Bagaimana mekanisme obat Xavier Lucas dalam penanganan asma pasien? Ya. Menstimulasi kerja adrenal reseptor beta 2. So ini bukan, ini sabar. Kita antagonis. Reseptor muskarinik. Ya. Apakah iya? Ini kan anti muskarinik. Ya. Sama satu leukotrien. Ya. Ada yang menjawab A, ada yang menjawab B. Tapi banyak kan yang B. Sampai student Fahmi. Oke, benar jawabannya ya. Jadi jawabannya adalah B. Jadi menghambat leukotrien. Ya. Antagonis homocysteine leukotrien D4 dan E4. Ya. Jadi memang menghambat mekanisme dari reseptor leukotrien. Ya. Apa hayo efek samping dari penggunaan Montelukast ataupun Xavier Lucas pada penderita asma, baik dewasa atau anak-anak? Apa ayo? Saya tunggu di chat. Apa efek samping yang sering terjadi pada penggunaan Xavier sama Montelukast? Selain hepatotoksik, ayo apa? Yes. Maria, Laila, luar biasa, ya. Jadi kalau anak-anak mimpi buruk, ya. Lalu kalau istilahnya ini adalah gangguan saraf ya, terhadap sarafnya ya. Jadi pada anak-anak dia mimpi buruk ya, penggunaan Monte sama Xavier Lucas, maupun yang di dewasa ada rasa ingin bunuh diri. Jadi hati-hati nanti merekomendasikan Xavier atau Montelukast ya untuk asma. Itu FDA warning. Seorang bayi akan diberikan vaksin ketika lahir. Vaksin apa yang diperoleh ketika awal kelahiran? BCG, hepatitis B, DBT, MMR, PCV. Ayo apa? BCG ya. Oh salah, jadi hepatitis B. Jadi imunisasi HB dosis pertama
diberikan pada umur 0 bulan. Jadi saya kebalik. Jadi yang diberikan ada hepatitis B. Dosis kedua diberikan pada umur 2 bulan. Dosis ketiga diberikan pada umur 7 bulan. Supaya tidak ngantuk ya. Jadi semoga saat saya bilang salah tadi ketawa ya. Oke, ini terkait VVM ya. Jadi ada VVM A, B, dan C ya. Jadi ada seorang apoteker di klinik vaksin ya. Tidak menyiapkan vaksin BCG yang akan digunakan pada hari ini 28 Juli. Jadi mau digunakan. Dan ternyata ditemukan BCG ampul A sampai E, dilihat lagi VVM-nya, VVM A, B, C. Ya. Ampul BCG manakah yang harus digunakan terlebih dahulu? Kalau C jelas tidak boleh diberikan, ya. Rusak. A dia bisa sampai ke masa expirednya ya Desember 2021. Ya. Vaksin kalau VVM B wajib segera digunakan ya. Udah kan kentara jawabannya. Itu adalah ampul B. Ya, jadi B jawabannya. Ya, itu yang saya jelaskan tadi. Jadi kalau VVM C atau D jangan gunakan vaksin. Oke. Mungkin sekian.